Bacaan Alkitab terambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini diberi judul Tidak Merasa Puas. Nasnya diambilkan dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 2. Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Suatu institusi atau perusahaan perlu memiliki tim kreatif untuk memajukan prestasi. Tim ini melakukan penelitian dan pertimbangan secara aktif dan kreatif tentang konteks di dalam dan di luar institusi tersebut. Tim ini bekerja berdasarkan sikap tidak merasa puas terhadap produk yang sudah dihasilkan, sehingga institusi atau perusahaan dapat melakukan komparasi, evaluasi, serta transformasi untuk kebaikan yang lebih tinggi. 12 Rasul Kristus tahu bahwa ada perselisihan antara orang-orang Yahudi berbahasa Yunani dan orang-orang Yahudi berbahasa Ibrani. Orang Yahudi berbahasa Yunani mempermasalahkan pengabaian terhadap janda-janda mereka dalam pelayanan sehari-hari. Mereka protes karena hal itu menunjukkan sikap diskriminatif terhadap mereka. Rasul-rasul pun menyatakan bahwa mereka merasa tidak puas karena telah melalaikan firman Allah. Lalu, mereka memilih 7 orang pelayan meja untuk tugas pembagian makanan dalam pelayanan sehari-hari. Karena sikap tidak merasa puas terhadap praktik firman Tuhan, rasul-rasul Kristus melakukan hal yang aktif dan kreatif. Perubahan dan pembaharuan pun terjadi demi kemuliaan Allah. Tidak merasa puas terhadap kebaikan merupakan sikap mendasar yang perlu dimiliki oleh murid Kristus. Dengan sikap ini, kita akan terus berjuang melakukan introspeksi diri, bertobat, dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan merasa tidak puas, kita terus berproses untuk hidup sesuai dengan firman Allah. Amin.
Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk renungan yang boleh mengingatkan kami, agar kami dapat bersyukur selalu dan puas terhadap kebaikan Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk setiap keluarga, Engkau yang tahu pergumulan tiap keluarga. Apapun pergumulan, biarlah Tuhan, kehadiran-Mu tetap terus dirasakan oleh setiap orang, sehingga mereka bisa menghadapi semua pergumulan itu untuk mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan. Kami berdoa juga untuk segala harapan dan cita-cita setiap orang. Cita-cita untuk sembuh dari sakitnya, cita-cita untuk boleh mendapatkan sekolah yang terbaik, pekerjaan yang terbaik, pasangan hidup, keturunan, dan segala bentuk cita-cita yang lain. Tuhanlah sumber harapan kami yang memenuhi segala kebutuhan dan keperluan hidup kami dan mewujudkan semua cita-cita kami. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang sedang sakit, siapapun dan dimanapun mereka, Tuhan hadir terus, memulihkan dan menyembuhkan serta menyatakan yang terbaik bagi mereka. Kami berdoa untuk mereka yang tengah isolasi mandiri, Engkau yang terus menolong sehingga mereka dapat melewati masa-masa isolasi mandiri dengan gembira dan bersukacita, karena hati yang gembira adalah obat. Kami mengingat saudara-saudara kami untuk yang masih dirawat, untuk yang sedang isoman. Tuhan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Tuhan memberkati juga para dokter, perawat, keluarga, bahkan seluruh nakes yang sedang menangani orang yang sedang sakit. Tuhan berkati mereka semua agar mereka tetap sehat dan dapat menolong orang yang sedang sakit. Di tengah-tengah kelangkaan obat-obatan, terutama untuk obat COVID, Tuhan juga memberi hikmat bagi setiap pihak yang berwenang untuk boleh mengupayakan tersedia obat-obatan untuk penyembuhan banyak orang. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menebus, kami berdoa untuk semua pelayan gereja, baik GKI Perumnas dan Bajang Kota Bumi. Kiranya setiap pelayan gereja agar tetap tekun dalam melayani anggota, jemaat maupun simpatisan. Berilah hikmat dan berkati bagi pelayan gereja agar bisa melayani lewat tindakan nyata yang memuliakan nama-Mu. Buatlah kami tetap setia dalam melayani meskipun dalam kondisi yang terbatas. Engkau berkati setiap upaya dalam menjalani program yang sedang berlangsung dan yang akan disusun, agar setiap program yang sedang berjalan dan yang sedang disusun dapat kami jalankan tanpa satu hambatan. Kami juga percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap orang, dan buatlah gereja-Mu dapat tetap menjadi saluran berkat bagi setiap banyak orang. Tuhan Allah Bapa di surga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang masih dilanda pandemi dan belum tahu kapan berakhirnya. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan pasti menolong bangsa dan negara kami melewati masa yang sulit ini. Bapa di surga, kami juga berdoa buat pemerintah di tingkat pusat hingga daerah yang dipercaya rakyat untuk menunaikan tugas pemerintah yang ada. Kiranya Tuhan berkenan memberikan hikmat dan kekuatan di dalam pelaksanaan mandat tersebut, agar mereka bekerja dengan baik dan takut akan Tuhan. Mereka bersatu dan saling mendukung pelaksanaan program pemerintah demi keadilan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.